Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari serombongan orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, di dalam Injil Markus kita berjumpa dengan banyak kisah di mana Yesus berhadapan dengan baik orang Farisi maupun ahli Taurat, terlebih lagi jika menyangkut penerapan hukum atau adat istiadat tertentu. Kali ini kita berjumpa dengan peristiwa bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat melihat para murid Yesus yang makan tetapi dengan penilaian mereka tangan yang najis karena tidak dibasuh. Nah, saudara sekalian, jawaban Yesus adalah jawaban yang sebetulnya mengajak mereka untuk berkaca sejauh mana mereka jujur dengan diri mereka sendiri ketika berhadapan dengan perintah Allah. Apakah penerapan adat istiadat yang mereka sebut sebagai tradisi itu sungguh-sungguh keluar dari hati yang ingin memuliakan Allah, atau jangan-jangan hanya keluar karena ingin menegaskan posisi mereka sebagai penjaga tradisi? Dengan kata lain, segala kewajiban itu mereka lakukan supaya mereka dilihat oleh orang lain sebagai entah yang benar, entah yang taat, entah yang mungkin seluruhnya melaksanakan apa yang menjadi ketetapan tradisi. Kejujuran dalam hati inilah yang justru Yesus mau tuju, bahwa segala aturan selayaknya menjadi ungkapan kasih akan Allah dan bukan sebaliknya untuk menegaskan posisi diri sendiri. Maka lalu Yesus hanya mengambil salah satu contoh kecil saja dengan alasan bahwa mereka sudah memberikan kurban atau dana kepada bait Allah sebagai persembahan,
Banyak dari antara mereka lalu berkilah untuk tidak lagi bisa membantu orang tua mereka karena dananya sudah dipakai untuk membantu di bait Allah. Padahal menghormati, menghargai orang tua adalah jelas-jelas sabda Allah yang ada di dalam kitab Taurat. Maka saudara sekalian yang terkasih, apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi atau ahli Taurat ini menjadi sebuah kamuflase ketika mereka bertanya kepada Yesus tentang para muridnya yang makan dengan tangan najis. Mari saudara sekalian yang terkasih, kita juga bertanya di dalam diri kita masing-masing, sejauh mana kita juga jujur di dalam melaksanakan segala ketetapan dan kehendak Allah yang kerap kali kita sebut sebagai aturan atau hukum. Apakah sungguh pelaksanaan kita dasarkan dari kehendak hati yang ingin balik mencintai Allah, menghormatinya dengan segala pernik kehidupan yang kita lakukan? Atau sebaliknya, seperti orang-orang Farisi atau ahli Taurat tadi, kita lakukan itu karena mungkin kita ingin terlihat baik, ingin dilihat sebagai pribadi yang taat, atau mungkin karena kita mau aman di balik segala macam aturan. Kehendak Allah adalah kehendak untuk mengasihinya. Maka segala ketetapan, aturan, kalau itu bertentangan dengan kehendak untuk mengasihi Allah, menjadi sia-sia atau tidak ada maknanya. Kita mohon kerendahan hati, kejujuran, agar apapun yang kita lakukan akhirnya bukan karena pertama-tama kita ingin terlihat baik, tetapi karena memang sungguh dari hati yang paling dalam kita ingin menghormati Allah, menghargai Allah, dan lebih dari itu kita ingin mencintai Allah lewat tindakan dan ungkapan-ungkapan ketaatan kita.